Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama dengan Bu Retno membahas materi teks berita di pertemuan ketiga. Nah, sebelum kalian belajar hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Pertemuan kemarin, Bu Retno sudah menjelaskan mengenai pengertian berita, ciri-ciri berita, unsur-unsur berita, dan jenis berita. Nah, kalian tentunya masih ingat ya, unsur berita itu ada adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simpulan isi berita. Nah, simpulan isi berita. Jika kalian sudah membaca berita, maka berita itu bisa kalian simpulkan isinya. Nah, menyimpulkan berita itu bagaimana caranya? Anak-anak, di sini ada langkah-langkah membuat simpulan isi berita. Jadi, yang pertama langkahnya tentu kalian harus mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Ini ya langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur berita, adik Simba. Jadi kalian harus mencatat pokok-pokok informasinya ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini jawabannya. Nanti ditulis ya, dicatat. Apa berita yang sedang terjadi, apa peristiwa yang sedang terjadi, itu kalian catat. Yang ketiga, langkahnya yaitu membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Jadi, apabila kalian sudah menemukan unsur-unsur berita, jawaban dari pertanyaan adik Simba ini tadi, kalian bisa membuat simpulan. Nah, langkah yang keempat yaitu menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan. Jadi, kalian tadi kan mencari unsur-unsur berita, membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba beserta jawabannya. Nah, dari jawaban itu tadi kalian simpulkan ya dalam bentuk sebuah paragraf. Jadi intinya isinya itu lebih padat ya simpulan. Nah, kalau tadi simpulan, ini yang kedua kita belajar tentang tanggapan terhadap berita. Ini maksudnya bagaimana tanggapan terhadap berita ini? Maksudnya ada sebuah berita, kemudian kalian menanggapinya, ya, menanggapi sebuah berita. Jika kalian memberikan tanggapan, ya itu tanggapan terhadap isi berita itu berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan atau komentar yang disertai dengan fakta atau contoh-contoh dan alasan yang logis. Jadi kalau kalian memberikan tanggapan menanggapi berita itu bisa berupa kritik, bisa berupa memberikan saran, sanggahan, dukungan atau komentar. Tetapi tanggapan itu juga harus disertai dengan fakta atau contoh-contoh dan alasan yang logis. Jadi tidak boleh kalian hanya memberikan kritik tanpa disertai dengan fakta atau contoh dan alasan yang logis, itu tidak boleh. Yang kedua, tanggapan itu bersifat objektif ya Nana. Jadi kalau kalian menanggapi isi berita itu harus bersifat objektif. Yang ketiga, tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambah pendapat. Jadi kalian ini ya bisa menanggapi dengan pernyataan-pernyataan ini. Apabila kalian menyetujui isi berita itu boleh memberikan pernyataan setuju. Nah, apa saja yang bisa kalian tanggapi dari sebuah berita? Nah, ini aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Jadi kalau kalian ingin menanggapi sebuah berita, itu yang ditanggapi ada dua aspek. Yang pertama dilihat dari isi atau struktur berita, dan yang kedua dilihat dari bahasa berita. Dilihat dari isi atau struktur berita, kalian bisa melihat kebenaran dan kelengkapannya. Apakah isi berita itu lengkap dan benar? Apakah struktur berita itu lengkap? Nah, kalau struktur ini belum kita pelajari pertemuan selanjutnya. Kalau isi itu tadi berkaitan dengan unsur-unsur, ada adik Simba.
Kalau dalam sebuah berita itu lengkap, jawaban dari kata tanya adik Simba berarti berita itu lengkap. Nah, isinya berita itu benar apa tidak? Misalkan kalian membaca sebuah berita. Membaca sebuah berita dari internet, dari sumbernya A misalnya, dan sumber B dan sumber C. Nah, di situ misalnya ada perbedaan isi berita. Nah, kalian boleh mengomentari, boleh memberikan pendapat tentang kebenaran isi berita. Misalnya di A, ada peristiwa kebakaran, jumlah korbannya tidak ada korban jiwa. Sedangkan pada berita di sumber B itu ada korban jiwa sebanyak 5 orang. Di sumber C itu ada korban jiwa sebanyak 5 orang. Nah, itu kan berarti patut dipertanyakan. Yang berita di sumber A itu apakah benar isinya? Apakah benar beritanya itu ya? Yang kedua, dilihat dari bahasa berita. Dilihat dari bahasa berita, itu kalian bisa mengomentari penggunaan kalimat dan pilihan kata. Bu Retno lanjutkan. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita ini tadi ya, nah ini loh. Isi atau struktur berita dilihat dari kebenarannya. Isinya berita itu akurat atau tidak, benar dan tidak diragukan. Kalau lengkap, itu unsur-unsurnya lengkap. Jadi ada adik Simba. Adik Simba ini kata tanya menggunakan adik Simba, jawabannya lengkap, berarti unsurnya lengkap. Strukturnya lengkap atau tidak? Untuk penjelasan struktur, Bu Retno jelaskan minggu depan ya. Bu Retno jelaskan pertemuan selanjutnya. Dilihat dari bahasa berita, di sini ada penggunaan kalimat. Dalam berita itu, kalimatnya bagaimana, mudah dipahami atau tidak. Nah, tidak berbelit-belit di sini. Yang kedua, pilihan kata. Dalam teks berita itu, kosakata bahasa Indonesia baku atau tidak, menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau tidak, dan tidak dipengaruhi bahasa asing atau daerah. Jadi misalnya kalau kalian membaca berita, di teks berita itu ada kosakata yang tidak baku, itu bisa kalian komentari atau bisa kalian tanggapi. Atau dalam teks berita itu menggunakan bahasa asing atau daerah, itu juga bisa kalian komentari. Karena apa? Dalam teks berita itu kaidah kebahasaannya wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, dan tidak boleh dipengaruhi oleh bahasa asing atau daerah. Maksudnya ini tidak boleh menggunakan bahasa asing atau daerah. Itu ya, untuk aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Yang terakhir, Bu Retno menjelaskan tentang penyampaian berita. Nah, yang dimaksud penyampaian berita ini, kalian membaca berita atau mendengarkan berita, kemudian kalian menyampaikan kembali isi informasi dalam berita tersebut. Nah, menyampaikan kembali isi berita secara benar dan ringkas dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, apabila kalian menyampaikan berita, itu kalian harus memerhatikan unsur-unsur berita. Jadi usahakan unsur-unsur berita ini disampaikan kembali menggunakan kata-kata kalian sendiri, tentunya dengan menggunakan bahasa yang ringkas, ya, dengan secara ringkas dan isinya harus benar. Ya, cukup sekian anak-anak penjelasan hari ini. Apabila kalian belum jelas, boleh bertanya ke Bu Retno melalui WA Group ya, agar teman-teman yang lainnya tahu. Tetap semangat. Saya rasa sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.